Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Bernes dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak semua? Syukur puji Tuhan semua dalam keadaan sehat selalu, dan kita yakin dan percaya kita tetap di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memohon pertolongan dari Tuhan melalui doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat penyertaan di dalam pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kembali kami mau belajar. Mari Tuhan Engkau sertai proses belajar mengajar kami ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, nah kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Di Badai Topan Dunia. Nah, anak-anak penuh semangat karena kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Kencaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kehadiran anak-anak semua. Ya, Ibu lihat anak-anak pada hari ini semua hadir, dan kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama untuk belajar pada hari ini. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala alam. Yang ketiga, memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Yang keempat, menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengimani kehadiran Allah melalui doa dan permohonan kepada Tuhan. Memiliki sikap peduli terhadap orang lain yang mengalami musibah. Memahami cara mensyukuri kehadiran Allah dengan doa permohonan kepada Tuhan. Menunjukkan sikap peduli terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Anak-anak,
fokus karakter kita, yaitu bersyukur, peduli, dan tanggung jawab. Nah, metode pembelajaran kita hari ini yaitu problem basic learning, yaitu teknik amati, tiru, dan modifikasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Nah, pembacaan Alkitab kita yang berhubungan dengan materi pada hari ini yaitu terambil dalam Kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dan Mazmur 107 ayat 29. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, di dalam Kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, di mana menceritakan Yesus mengajar banyak orang berkumpul untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada sore hari Tuhan Yesus ini mengajak murid-muridnya. Mereka pergi bersama-sama, lalu mereka menaiki perahu. Nah, pada saat mereka sudah ada di dalam perahu, Yesus itu sudah tertidur. Dan murid-muridnya pada saat itu sudah mulai khawatir. Karena di saat mereka berada di dalam perahu, di atas perahu ini, tiba-tiba mereka merasakan guncangan, di mana perahu yang mereka tumpangi itu dihantam oleh angin badai atau angin topan. Gelombang laut itu semakin tinggi. Mereka semakin takut melihat, aduh, bisa-bisa kapal ini akan tenggelam, perahu ini akan tenggelam. Mereka melihat bahwa perahu yang mereka tumpangi ini sudah mulai terisi dengan air. Airnya hampir penuh. Mereka semakin khawatir dan ketakutan pada saat itu. Lalu murid-murid ini mencari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada pada saat mereka sudah mengalami ketakutan? Mereka mencari dan menemukan Tuhan Yesus pada saat itu. Dia tertidur pulas. Tertidur pulas di bagian belakang kapal. Nah, lalu murid-murid ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia meminta tolong. Tuhan, katanya, Guru, tolong. Kami mau binasa. Ini kapal ini mau tenggelam. Lalu apa? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian takut?" katanya. Lalu Yesus berdiri dari tempat di mana dia tidur, lalu dia menghardik dan berteriak kepada apa? Danau itu yang semakin besar guncangannya. Kata Tuhan Yesus, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Pada saat Tuhan Yesus berkata demikian, lalu tenanglah danau itu. Dan mereka merasa bersyukur bahwa angin topan badai itu berhenti sesaat. Karena apa? Tuhan Yesus yang berkata, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu berhenti dan danau menjadi teduh. Angin dan danau itu apa? Menuruti perintah Tuhan. Anak-anak yang Ibu kasihi, nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian amati bersama-sama apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, kita saksikan video berikut ini. Hai guys, selamat datang di IDM Times. Bencana alam. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September. Anak-anak, bencana alam sering menghampiri hidup kita. Di belahan manapun sering mengalami bencana alam. Begitu juga yang terjadi di negara kita, Indonesia. Apa saja bencana alam yang terjadi di negara kita? Coba kalian perhatikan video berikut ini.
Tsunami Banten 2018, tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan. Bencana alam bisa juga terjadi seperti tsunami. Menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, mengempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai. Bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal dunia dan 1.495 luka-luka. Bahkan bencana ini juga menimpa grup Band Seventeen yang hanya menyisakan Ivan seorang diri. Bagaimana perasaan kalian melihat bencana yang terjadi seperti yang ada dalam video ini? Apa yang kalian rasakan jika mengalami hal tersebut? Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Mbah Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500 juta orang. Bencana ini memukul perekonomian dan sempat memutus akses transportasi antar kota. Tragedi ini tak mungkin bisa dilupakan oleh warga Jogja, Sleman, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan dengan melihat video tersebut? Bagi mereka yang mengalami atau merasakan bencana alam tersebut. Gempa Palu 2018. 1 tahun lebih telah berlalu. Setelah peristiwa alam gempa, tsunami, dan likuifaksi mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang, 28 September 2018 lalu, mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. Anak-anak, pada pelajaran ini kita akan belajar bahwa Tuhan juga hadir melalui berbagai gejala alam seperti yang kalian lihat atau saksikan dalam video yang diputarkan tadi. Anak-anak, gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, bencana alam ini sering terjadi secara tiba-tiba seperti banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Anak-anak, apa kalian pernah juga merasakan? Kita bisa melihat bahkan melalui media, TV, atau kita melihat dalam Quran dan sebagainya, bagaimana dan apa yang mereka rasakan orang-orang yang tertimpa atau yang mengalami bencana alam tersebut. Coba kita bayangkan jika kita yang ada di posisi mereka, bagaimana mereka pasti merasa sedih, merasa apa? Menderita. Karena apa? Mereka sudah kehilangan rumahnya, ada yang runtuh, ada yang rumahnya terbawa hanyut, bahkan ada yang harta bendanya hilang. Dan lebih parahnya lagi, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kehilangan nyawanya. Anak-anak, coba kita bisa membayangkan lagi kembali, seandainya hal tersebut kita yang merasakan. Anak-anak yang ibu cintai, bencana itu datang itu bahkan tidak kita duga. Dia datang tiba-tiba, seperti yang ada dalam tayangan tadi video. Nah, kita yang merasa sebagai sesama manusia, kita punya kewajiban untuk peduli terhadap sesama. Apalagi mereka yang tertimpa bencana atau musibah. Mereka sudah kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintainya, bahkan mereka tidak punya harapan. Dan kita sebagai manusia yang mempunyai rasa simpati, yaitu kita merasa kasihan, tetapi kita juga harus berempati kepada mereka. Bukan hanya kita merasa kasihan dengan kata-kata, aduh kasihan teman-teman kita, saudara kita yang terkena bencana. Tapi kita harus berempati di sini, yaitu kita ikut terlibat, memberikan pertolongan, memberikan bantuan bagi mereka.
Contohnya apa bantuan yang dapat kita berikan kepada mereka? Misalnya kita bisa memberikan materi berupa uang, atau memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan pakaian dan sebagainya yang dapat meringankan beban penderitaan mereka. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan itu, ada hal yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mari kita doakan mereka. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya orang-orang yang terkena bencana, mereka boleh merasa tenang, diberi kesabaran, diberi keikhlasan, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka, agar mereka bisa tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Nah, contoh di dalam Alkitab tadi yang kita sudah lihat dalam video, bagaimana Allah hadir, yaitu Tuhan hadir melalui gejala alam ketika Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Ya, dia meredahkan angin ribut di Danau Galilea. Itu contohnya di dalam Alkitab. Kita tidak perlu merasa takut menghadapi gejala-gejala alam, karena kita sebagai orang yang percaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam gejala alam. Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan bahwa apabila kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan juga selalu datang kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kita, maka dia selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Ada datang bencana baru kita cari Tuhan Yesus. Tetapi di saat keadaan apapun, kita anak-anak harus ingat, kita datang kepada Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Kita harus mencari Tuhan Yesus. Karena Dia selalu hadir untuk kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, anak-anak, di dalam menghadapi apapun, jangan kita khawatir, karena Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita dalam segala situasi keadaan kita. Nah, anak-anak, apa yang kalian pahami setelah mengamati gambar dan video yang tadi ditayangkan? Nah, bagaimana Allah hadir dalam gejala alam? Nah, coba kalian sebutkan cara kita menghayati kehadiran Allah di tengah-tengah gejala alam. Nah, anak-anak, kita mau menyanyi kepada Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam situasi, keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau menyanyi kembali lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, yaitu Di Badai Topan Dunia. Apapun yang kita hadapi, kita harus yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
anak-anak, nah sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana pada hari ini Ibu lihat yang hadir semua, jadi Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, setiap kelompok ini mencermati atau mengamati gambar yang sudah kalian siapkan, yang Ibu sudah tugaskan pada minggu yang lalu, bahwa kalian membaca materi yang kita pelajari bahwa Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Kalian sudah baca di rumah dan kalian sudah membawa pada hari ini gambar-gambar yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. Nah, kalian amati gambarnya, kalian catat, dan kalian boleh ceritakan apa yang terjadi dengan gambar tersebut, bagaimana kalian menanggapinya, bagaimana pendapat kalian jika hal tersebut itu bisa kalian alami atau terjadi pada orang lain. Kalian berikan pendapat kalian. Nanti di dalam diskusi kalian ini Ibu harap setiap anggota kelompok itu harus terlibat aktif, memberikan pendapat atau memberikan tanggapannya, dan nantinya pendapat atau tanggapan dari masing-masing kelompok bisa kalian bahas bersama di dalam kelompok kalian, dan nantinya setiap kelompok yang diberi tugas itu akan mempresentasikan di depan kelas, menyampaikan hasil diskusi kalian, dan kelompok yang lain boleh menanggapi atau bertanya tentang materi atau tanggapan dari yang kalian diskusikan tadi. Nah, kelompok yang lain nanti bersedia juga pada giliran berikut menyampaikan hasilnya, apa yang kalian dapatkan dari pendapat teman-temannya. Nanti dari pendapat kalian tersebut, kelompok yang lain secara bergilir memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan tentang hasil dari kelompok yang maju ke depan. Nah, nanti setelah selesai, kalian boleh sampaikan kepada ibu guru, dan ibu lihat dari hasil tanggapan kalian semua dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah memberikan pendapat, tanggapan yang berbeda-beda, tetapi dari pendapat masing-masing itu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatian dari kelompok yang sudah memberikan pendapatnya. Nanti pada pertemuan berikut juga kalian bisa lebih aktif lagi, lebih memberikan keaktifan untuk menanggapi dan menyampaikan lebih luas lagi atau lebih banyak lagi bagi hasil dari kelompok teman kamu. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan memberikan tugas secara mandiri kepada kalian. Nah, kalian boleh menceritakan tentang peristiwa yang kalian lihat atau yang pernah kalian alami di dalam kehidupan kalian. Boleh kalian lihat di dalam TV atau di video yang ibu tayangkan tadi. Bisa juga di yang kalian lihat di layar TV atau di mana saja di media, di internet. Kalian tulis itu di dalam lembar dan kalian boleh ceritakan sesuai dengan apa yang kalian pahami. Nah, bagi yang tidak bisa menceritakan, ada juga tugas yang lain. Kalian juga bisa membuat puisi atau doamu buat teman-temanmu yang terkena bencana alam, maupun kita yang tidak merasakan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan kepada teman-teman kita? Walaupun kita hanya membuat puisi, doa agar mereka diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah atau bencana yang terjadi. Nah, nanti anak-anak kalian kumpulkan dan nanti ibu akan memberikan pendapat ataupun masukan kepada kalian tentang hasil yang sudah kalian peroleh dari cerita yang kalian catat tadi. Nah, dari pendapat semua kelompok yang maju ke depan tadi, ibu dapat menyimpulkan bahwa gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya.
Nah, gejala alam itu ada yang mendatangkan manfaat, misalnya angin sepoi-sepoi, atau cuaca yang dingin, sejuk, atau gerimis, hujan, itu tidak mendatangkan bencana. Tetapi ada juga gejala alam yang seperti tadi di dalam contoh tadi yang mendatangkan bencana, yaitu tadi apa? Bencana banjir, tanah longsor, gempa, dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan dalam menghadapi semua gejala alam yang terjadi, yaitu kita harus apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita diberi perlindungan, agar kita diberi ketenangan, agar kita merasa damai, tentram dalam menghadapi berbagai gejala alam yang terjadi. Kita punya kewajiban terhadap sesama kita, apalagi mereka yang terkena bencana alam atau musibah. Mari kita bisa ulurkan tangan kita. Kita bisa memberikan bantuan kepada mereka, baik berupa materi, barang, makanan, dan yang utama untuk kita berikan kepada mereka adalah doa kita kepada mereka agar mereka selalu tabah dalam menghadapi musibah yang terjadi. Anak-anak, setelah kesimpulan ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan lembar pengetahuan dari buku siswa di halaman 31 dan 32 bagian 1 dan 2. Dan nantinya jika tidak selesai pada hari ini, nanti kita akan kumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Kiranya apa yang kita pelajari materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak, kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati kita untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa. Kita mau mohon pertolongan Tuhan karena Tuhan selalu menjaga, menyertai kita hingga saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sehingga proses belajar mengajar kami telah berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, teman kami, atau siapa saja Tuhan yang mengalami bencana alam. Mari ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau beri penghiburan, Engkau beri kekuatan, beri mereka kesabaran, agar mereka selalu mendekatkan diri kepadamu Tuhan, agar mereka selalu mengandalkan Engkau, dan mereka tetap tabah menerima cobaan apapun yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan kami ya Tuhan, yang bisa memberikan apa yang bisa kami berikan. Engkau tolong kami Tuhan, agar kami mampu diringankan hati, dapat membantu saudara-saudara kami yang mengalami musibah atau bencana. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, mohon ampun salah dan dosa kami Tuhan, yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.